Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diegantara Widantanto, NIM 51 2021 Program Studi Agroteknologi dari kelompok kuartal 4. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan dari materi LDKM waktu kemarin. Yang pertama ada proaktif. Proaktif merupakan sikap tanggung jawab atas dirinya sendiri, bebas untuk memilih sesuatu yang dipilih, namun harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Seseorang yang memiliki sifat proaktif yaitu tidak mudah untuk tersinggung atas kritikan dari orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Dan untuk materi yang kedua tentang manajemen waktu, kita harus membiasakan diri untuk bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Manajemen waktu sangat berperan penting bagi kita untuk menentukan prioritas kita, mana yang kita dahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dengan cara ini kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Ada beberapa misi atau tujuan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada membuat daftar kegiatan, yang kedua skala prioritas, dan untuk materi 3 tentang mekanisme kerja dan keuangan LK. Fungsi dari mekanisme yaitu harus bisa bersama-sama untuk gerak dalam kerja organisasi di dalam LK, memiliki acuan kerja dan tata kelola dalam LK, harus bisa mengontrol kerja dan menentukan fungsinya masing-masing. Ada beberapa jenis mekanisme LK. Yang pertama ada mekanisme program kerja, mekanisme organisasi, mekanisme administrasi, dan yang terakhir ada mekanisme advokasi. Mekanisme program kerja. Program kerja LK jenis program, bentuk program. Mekanisme organisasi, di mana organisasi LK dibentuk. Yang pertama ada legislatif, eksekutif. Dan selanjutnya mekanisme administrasi, ada beberapa contohnya yaitu seperti surat menyurat, keuangan, proposal, laporan pertanggungjawaban, dan tahap-tahap yang lainnya. Contoh tahap yang pertama ada pembuatan, tahap kedua ada pemeriksaan pertama, tahap ketiga ada pemeriksaan kedua, tahap keempat ada pemeriksaan ketiga, tahap kelima ada pengesahan, dan yang terakhir ada tahap keenam yaitu keuangan. Selanjutnya materi keempat tentang berpikir kritis. Berpikir kritis atau open mindset harus bisa melihat dengan sudut pandang lain dari diri kita. Berpikir kritis harus bisa memecahkan masalah dengan fakta yang benar, data yang akurat, dan bisa berpikir dengan tenang saat memecahkan sebuah masalah. Mengapa kita harus berpikir kritis? Agar kita bisa mencari tahu fakta, data yang sebenarnya sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk suatu masalah yang ada. Berpikir kritis juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, karena kita bisa menilai orang dengan baik dengan data dan bukti yang akurat. Namun, jika kita tidak mencari tahu data dan fakta yang benar, kita bisa salah sangka dengan orang yang sedang kita nilai. Ada beberapa aspek-aspek berpikir kritis. Yang pertama, ada berpikir kritis dengan hati-hati, berpikir dengan sengaja, mengajukan pertanyaan, memahami sesuatu permasalahan, mengumpulkan informasi yang tepat, mempertanyakan metode yang digunakan, mempertanyakan kesimpulan, mempertanyakan sumber informasi, memeriksa sebab akibat, melihat the big picture, menghindari penyederhanaan berlebihan, melakukan penilaian kepercayaan. Dan untuk selanjutnya materi kelima tentang cross cultural understanding. Kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berinteraksi secara efektif dan tepat dengan orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sangat penting kita miliki karena bisa memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang beda wilayah dengan kita. Salah satu keterampilan agar kita bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, bahasa, dan logat.
Perbedaan wilayah bisa mempengaruhi kita dalam berkomunikasi karena setiap wilayah memiliki bahasa masing-masing. Sehingga jika ada teman yang dari beda wilayah akan susah untuk mengerti. Dengan begitu kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar semua teman kita yang dari beda wilayah dan bahasa menjadi mengerti. Cara meningkatkan cross cultural understanding: yang pertama, dia memiliki informasi tentang aturan wilayah tersebut. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk mengolah pengetahuan. Yang tiga, ada sikap memiliki rasa ingin tahu. Dan yang terakhir adalah kesadaran memiliki kepekaan intelektual saat berinteraksi dengan orang lain dari budaya lain. Untuk materi yang selanjutnya adalah materi ke-6 tentang SPPM, skenario pola pengembangan mahasiswa. SPPM ini penting untuk kita pelajari karena ini merupakan salah satu untuk mencapai creative minority. SPPM juga sangat penting bagi mahasiswa UKSW karena di dalam SPPM ada pola-pola untuk membentuk dan mengembangkan mahasiswa UKSW untuk mengembangkan soft dan hard skill mahasiswa. Creative minority. Harapan dari Rektor Utama UKSW agar terbentuknya sebuah golongan kecil yang dapat menunjukkan jalan dan membimbing menjadi bergiat dalam pengembangan. Ada 10 kompetensi. Yang pertama ada Christian Values Literasi, Civic Literasi, Cross Cultural Understanding, International Awareness, Environment Conscience, Media Information and Technology, Critical Thinking, Academic Expertise, Leadership and Managerial Skill, dan yang terakhir ada Entrepreneurship. Ada 3 pelaksanaan. Yang pertama universitas, fakultas, lembaga kemahasiswaan. Dan untuk universitas sendiri contohnya seperti UMB, fakultas, LDKM, dan seminar. Dan yang terakhir ada lembaga. Dan untuk selanjutnya materi ke-7 yaitu tentang personal mission statement. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki tujuan untuk menuju sukses. Jika kita tidak memiliki tujuan, maka kita akan susah untuk menuju kesuksesan kita. Sukses itu harus punya visi dan misi hidup kita. Kita harus bisa mengukur sukses kita agar bisa dievaluasi. Orang sukses memiliki visi dan memfokuskan energi atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Orang gagal tanpa misi sehingga memboroskan energi kita untuk hal-hal yang kuat di realisasinya. Membuat mission statement, kita bisa menggerakkan tubuh kita untuk mencapai puncak atau tujuan yang kita miliki. Poin penting dari mission statement adalah visi dan misi kita. Fokus pada visi yang kita punya agar bisa mencapai tujuan kita. Jika memiliki mission statement, kita tidak akan merasa takut untuk menuju apa yang kita inginkan. Ada beberapa syarat-syarat PMS yang baik. Yang pertama, menggambarkan keadaan ideal, mengandung makna, nilai universal, jadi panduan hidup, tidak berpotensi mengancam HAM atau hal. Dan terakhir ada spesifik. Dan yang selanjutnya ada materi ke-8, analisis SWOT dan QUATS. SWOT, suatu cara untuk menganalisis visi kita agar bisa dicapai ke depannya. Keuntungan kita menggunakan analisis SWOT bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa membuat kita bisa menganalisis visi kita, bisa membuat kita untuk refleksi diri dengan baik. Visi digunakan atau gambaran atau sesuatu yang akan kita capai ke depannya. Misi sesuatu yang terlihat. Value, prinsip untuk menjalankan visi dan misi. Dan yang selanjutnya ada materi ke-9 tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kepemimpinan adalah penggunaan pengarah untuk pelaksanaan tujuan atau maksud tertentu. Hubungan pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan free will dan dari pemimpin. Unsur konseptual, maksud dan tujuan, dan sikap pemimpin terhadap yang dipimpin.
kepemimpinan untuk memperkaya kepribadian penganut-penganutnya. Ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, mengembangkan yang dipimpin, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, kawan sekerja, kepemimpinan demokrasi, dan yang terakhir ada pemimpinan melakukan pemerintahan dengan persetujuan yang disepakati. Ada 10 sifat pemimpin. Yang pertama ada kasih, pengabdi, punya misi, punya visi dan insight, keyakinan yang buat diri berkembang, tabah, sabar, uji, bekerja keras, sadar kewajiban, dan memiliki disiplin diri yang cukup baik, berkelebihan dan berwibawa. Yang terakhir ada jiwa cendekia. Dan untuk materi selanjutnya ada materi ke-10, yaitu tentang KUKM, Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa. KUKM berfungsi untuk mahasiswa sebagai landasan konstitusional, sedangkan untuk LK, KUKM adalah susunan paling tinggi untuk LK. KUKM penting karena untuk mengatur secara khusus mahasiswa sebagai civitas akademika UKSW, mengatur tentang hak yang diperoleh sebagai mahasiswa UKSW, mengatur kewajiban sebagai mahasiswa UKSW, mengatur sanksi dan kode etik sebagai mahasiswa UKSW, mengatur keberadaan, kedudukan, fungsi, peranan, dan hakikat program dari LK, mengatur bagaimana LK terbentuk dari syarat fungsionaris sampai pada proses pembentukan, mengatur hak dan kewajiban bagi LK sebagai disavis tertinggi dalam peraturan di ranah LK. Ada beberapa isi UKM. Yang pertama ada Mukadimah, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya materi ke-11 tentang teknik memimpin rapat. Untuk gaya setiap orang untuk memimpin rapat berbeda-beda. Ada poin di dalam rapat. Yang pertama ada masalah yang ingin diperoleh, dan yang kedua anggota yang akan berdiskusi. Pemimpin rapat harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada public speaking yang baik, manajemen waktu yang baik, serta mengendalikan diri dengan baik. Sebelum rapat kita harus memiliki sebuah tujuan. Kita harus buat agenda, pastikan informasi akan rapat Anda telah diterima dengan baik oleh orang lain atau anggota. Sebagai seorang pemimpin dalam rapat, teknik public speaking pasti tidak akan lepas dari pengamatan anggota rapat dan menjadi salah satu unsur penting dengan efektivitas rapat. Permasalahan yang ada di perusahaan tidak semua diselesaikan dengan rapat, karena kita yang memiliki itu dan kita bisa mengamati atau mengambil keputusan jika memang masalahnya bisa diselesaikan tanpa rapat. Dan ini juga tergantung dengan konteks yang akan kita bahas. Dan untuk selanjutnya ada materi ke-12 tentang Social Science, Harum, Visi, dan Misi UKSW. Prinsip pendidikan UKSW. Para mahasiswa adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan ke dalam ruang-ruang belajar di UKSW. UKSW dan Nation and Character Building. UKSW hadir pada tahun 1956 karena saat selesainya konversi pres meja bundar, pendidikan di Indonesia jadi berkurang. Dan itu UKSW mendirikan sekolahnya untuk menopang pendidikan di Indonesia. Dan UKSW memiliki mahasiswa yang berbeda suku, ras, dan agama. Dasar-dasar UKSW yang pertama ada sovereignitas, yaitu menyegani Tuhan. Yang kedua ada normativitas, yaitu norma Tuhan. Dan yang ketiga ada
aktualitas, mencari kebenaran akademik. Yang terakhir ada sosiabilitas, solidaritas sosial. Ada beberapa FISIP KSW, Universitas Scientarium Tiarum, Universitas Magistorum CTN Solarium. Untuk yang materi terakhir yaitu materi 13 tentang Senat Mahasiswa Fakultas atau juga disebut dengan SMF. Lembaga eksekutif di aras fakultas yang mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa di aras fakultas atau program studi. Tugas tersebut yang pertama adalah menyusun dan mengajukan program kerja dan anggaran. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Yang tiga, mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan di dalam atau di luar universitas, menyalurkan aspirasi mahasiswa di aras fakultas, memberikan laporan pertanggungjawaban pada SMF. Struktur SMF, yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada pimpinan dan anggota, yang ketiga ada anggota personalia di bidang yang dibentuk, dan yang terakhir ada pimpinan dan anggota SMK dilihat fungsional yang disebut fungsional SMF. Selanjutnya ada BPMF atau disebut juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Organisasi kemahasiswaan yang berfungsi legislatif dan normatif. Struktur komisi program yaitu yang pertama ada ketua, sekretaris, dan anggota. Struktur komisi organisasi, ketua, sekretaris, anggota. Dan untuk struktur komisi anggaran ada ketua, sekretaris, dan anggota. Dan yang terakhir ada struktur komisi advokasi, ketua, sekretaris, dan anggota. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, saya minta maaf. Terima kasih.